Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi faradha lana as-salat wa zakat wa shaumu fi syahri Ramadan wal hajji bil ihram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita sekalian masih tunduk dan taat kepadanya. Semoga ketundukan dan ketaatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang telah diamanatkan kepada kami, yaitu berkah Ramadan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan tidak salah. Maksudnya adalah berkah Ramadan itu sudah baik, ya, tapi yang dimaksudkan lebih baik itu untuk kita. Mudah-mudahan kita dengan berkah Ramadan itu kita semakin baik, ya. Mudah-mudahan demikian maksudnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkah itu bahasa Arab aslinya barokah, ya. Kemudian bahasa Indonesia menjadi berkah atau berkat, ya, yang artinya kebaikan yang melimpah. Insya Allah yang dari desa masih ingat, ya, kalau di desa dulu itu kalau bancaan sak kampung atau sak RT paling tidak, orang hanya menyembelih seekor ayam atau 2 ekor ayam. Tapi disuwiri ayam itu sedikit-sedikit akhirnya bisa cukup sak kampung. Ya, maka dinamakan bagiannya berkat. Menjadi berkat. Jadi artinya itu kebaikan yang melimpah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini rupanya kalau kita perhatikan banyak kebaikan-kebaikan yang melimpah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ada 3 peristiwa penting. Pertama yaitu tentang turunnya Al-Quran. Ya. Yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu Allah tegaskan, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, dan seterusnya, yang artinya bahwa bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, yang Allah pesan Quran itu sebagai huda, petunjuk bagi manusia. Kita manusia yang telah dicipta oleh Allah, yang sudah Allah tegaskan bahwa kita itu merupakan makhluk Allah yang ahsan. Surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kita ini manusia itu, kata Allah, kami telah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik. Dari sekian makhluk Allah yang banyak itu, manusia yang paling baik. Coba panjenengan bisa bayangkan, ya, manusia dengan ukuran yang semacam ini yang satu sama lain berbeda. Antara besar kepala dengan tubuh, dengan panjangnya kaki, tubuh dengan panjangnya kaki, panjangnya tangan, masing-masing beda. Tapi begitu ditempatkan Allah, dibentuk oleh Allah, semuanya dalam keadaan baik. Semuanya dalam keadaan baik, padahal sama. Ya, sama. Mata 2 bentuknya ya semacam ini. Telinga 2 ya semacam ini.
hidung satu, lubangnya dua, kemudian mulut satu, diletakkan dalam satu tempat wajah ini, Allah tetap katakan ahsan. Tidak ada yang sama satupun, tapi semuanya telah merasa gembira dengan keberadaannya. Maka Allah juga sebut di dalam Al-Quran itu disebut basar. Artinya memiliki kegembiraan dalam diri manusia itu. Dalam bentuk apapun. Ya. Dalam bentuk apapun. Benar-benar kita itu adalah makhluk Allah yang paling baik di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian Allah masih berikan apa? Berikan petunjuk. Quran diturunkan ya, agar dijadikan pedoman. Jadi benar-benar manusia kita ini ya, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 70, itu betul-betul telah dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnakum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Ya kita ini dimuliakan oleh Allah. Bahkan hamalnahum fil barri wal bahri. Kami mudahkan mereka anak cucu Adam itu urusannya baik itu di daratan ataupun di lautan, bahkan sampai di udara pun. Dimudahkan kata Allah. Kenapa? Karena telah diberi karunia Allah. Karunia apa? Di antaranya akal. Di samping indera kita diberi akal. Satu-satunya karunia yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Hanya manusia. Sekalipun binatang gajah itu besar, otaknya besar daripada manusia, tapi nggak bisa untuk berakal. Demikian pula hati, gajah juga punya hati, tapi nggak bisa untuk menghayati. Sebagaimana manusia yang telah diberi akal, otak yang kecil, hati yang kecil, tapi bisa untuk mengakal. Inilah benar-benar Allah mudahkan. Sehingga urusannya baik itu di lautan, di daratan, ataupun di udara. Sampai bisa menyaksikan. Dengan kapal yang berlayar di tengah lautan. Dengan badai gelombang yang begitu dahsyat. Mampu manusia mengatasi. Kenapa? Dengan akalnya. Dengan akalnya. Di daratan juga demikian. Berbagai macam kendaraan. Dengan akalnya. Di udara sampai bayangkan. Pesawat itu yang besar. Membawa orang yang begitu banyak. Jamaah haji itu paling tidak 450 orang. Ya, bisa terbang di atas udara. Ya, dimudahkan kata Allah. Dan masih lagi warozaqnakum minat thayyibat. Allah berikan rezeki yang baik-baik. Ya. Banyak rezeki Allah yang Allah paparkan, Allah hamparkan di bumi Allah ini. Tapi manusia dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik saja. Yang tidak baik diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar kita dengan berkah Allah, kebaikan yang Allah yang limpahkan kepada kita. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Bulan Ramadan turun Al-Quran diberi petunjuk untuk kita manusia ini. Yang sebagaimana Allah tetapkan kita mulia agar tetap dalam keadaan kemuliaannya. Maka dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba panjenengan perhatikan. Di dalam petunjuk Allah tentang pelaksanaan ibadah yang saat ini kita laksanakan. Yaitu puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panjenengan cermati betul. Hanya orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, ya, agar tetap mulia di sisi Allah,
Allah bimbing, Allah panggil, wahai orang-orang yang sudah beriman, kutiba alaikumus syiyam. Ditetapkan atau diwajibkan untuk kamu sekalian berpuasa. Ketetapan ini Allah tegaskan semenjak dulu. Semua orang yang beriman kepada Allah telah diwajibkan untuk puasa. Untuk apa? Kata Allah. Tegaskan di dalam lanjutan ayat itu. Kalian sebagai orang yang beriman, kalau sadar melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Kamu akan menjadi orang yang takwa. Orang yang selalu taat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Puasa mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum. Hanya orang yang beriman. Dan memang hanya orang yang beriman yang bisa melaksanakan. Orang yang tidak beriman nggak bisa. Mungkin secara lahiriah tidak beriman bisa menunjukkan kepada kita tidak makan, tidak minum. Tapi di saat-saat sendiri di dalam kamar misalnya ada makanan, minuman, dia akan melanggar. Tapi orang yang beriman kepada Allah nggak akan melanggar. Karena percaya, dilihat Allah, diperhatikan Allah. Nah, kebiasaan yang semacam itu berbuat hanya semata-mata karena diperhatikan Allah, itulah akan menjadikan orang selalu takwa, selalu sadar, taat dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perhatikan di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Siapakah orang takwa itu? Orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Setelah Allah tegaskan betul bahwa kami cipta manusia berbagai macam ragam, bersuku, berkelompok dan lain sebagainya itu. Pada akhirnya Allah tegaskan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antaramu itu hanya orang yang taat. Yang paling taat kepada Allah. Jadi itulah kebaikan Allah. Ya, berkah yang diberikan Allah kepada manusia ini. Agar tetap mulia. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi. Yaitu dalam bulan Ramadan. Adanya satu hari. Yang Allah lebihkan daripada hari-hari yang lain. Surat Al-Qadar yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Itu Allah sampaikan lebih baik daripada khairum min alfis syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai bisa bayangkan. Itu hanya untuk kita yang beriman. Sehingga orang yang merasa iman kepada Allah pada bulan puasa khususnya malam-malam 10 hari yang terakhir. Semuanya sangat berharap agar mendapatkan malam yang baik itu. Sebab Allah sudah tegaskan betul. Kalian hidup semalam saja dengan Al-Quran. Perhatian dengan petunjuk Allah. Lebih baik dari sampean hidup 1000 bulan. Nggak pakai Al-Quran. Percuma kalian hidup 1000 bulan. Tapi nggak begitu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah. Benar-benar berkah Allah. Barokah Allah. Kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang melimpah ini. Benar-benar diberikan kepada orang yang beriman. Malam itu kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam itu adalah para malaikat berbondong-bondong turun. Hatta matla'il fajar sampai terbit matahari. Untuk apa? Untuk menjumpai hamba-hamba Allah. Di dalam Al-Quran ditegaskan pada malam itu fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah menjelaskan, membeberkan, menetapkan segala urusan manusia ini. Malaikat diutus bi'idni rabbihim. Dengan izin Allah diturunkan semuanya. Untuk yufraku kullu amrin hakim. Urusan yang amat sangat bijaksana. Allah berikan. Bijaksana Allah berikan. Oleh karenanya bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita. Masih ada lagi satu, yaitu tentang adanya peristiwa besar, yaitu perang Badar. Itu juga pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan.
Perang Badar kita tahu adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, yang saat itu Nabi belum siap perang, belum pernah perang. Ya. Hanya mampu mengerahkan sahabat 313 orang. Sedangkan orang Mekah berbondong-bondong ribuan pasukan datang siap perang. Pasukan kudanya sudah siap semuanya. Tapi Allah tunjukkan betul. Ya, tunjukkan betul kebaikan Allah yang Allah limpahkan kepada orang yang beriman. Apa? Dimenangkan. Dalam surat Al-Anfal ayat 7 Allah tegaskan betul bahwa saat itu yuridullah, Allah berkehendak, ya, Allah berkehendak ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'ada birul kafirin. Allah berkehendak untuk membuktikan benar itu betul-betul benar, nyata benar dengan keputusannya. Apa? Dimenangkan walaupun pasukan yang sedikit. Nabi bersama sahabat yang hanya 318 itu dinyatakan tampak jelas pasukan Mekah yang ribuan itu berporak-poranda lari terbirit-birit kembali ke kota Mekah. Tampak jelas bahwa kebenaran itu benar. Kenapa? Allah memang sengaja ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'ada birul kafirin. Akan menampakkan bukti jelas benar itu benar dan akan mematahkan semua upaya-upaya orang kafir. Semua upaya orang kafir benar-benar Allah tunjukkan itu di dalam surat Al-Anfal itu. Liyuhiqqal haqqa bi kalimat liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal kafirun. Jadi benar-benar Allah membuktikan kebenaran itu nyata benar dan membinasakan, menghancurkan batil itu selamanya akan binasa. Sekalipun orang-orang yang banyak dosa itu tetap berupaya untuk berbuat yang batil. Panjenengan perhatikan, hak itu tetap hak, benar itu tetap benar, batil itu pasti akan hilang. Kenapa? Batil hakikatnya tidak ada. Yang ada kebenaran. Coba sampean rasakan. 10 tambah 10 itu mesti 20. Kalau ada orang mengatakan 10 tambah 10 itu 60, itu mesti batil. Kapanpun 10 tambah 10 tetap 20. Jadi orang yang mengatakan selain 20 itu kata Allah yuftarol kadhib, ya, mengada-ada dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan yubtilul batil, akan Allah binasakan kebatilan itu. Walaupun orang-orang yang banyak dosanya, orang kafir, musyrik, tetap mempertahankan kebatilan itu, Allah akan binasakan. Maka jangan ragu kita untuk mengamalkan, meyakini petunjuk Allah ini, mempedomani Al-Quran yang sudah Allah turunkan itu. Sampai Allah tegaskan bahwa 3 hal yang hakikat itu berkah, kelebihan atau kebaikan yang sangat melimpah. Di antaranya Al-Quranul Karim yang agar dijadikan pedoman. Allah tegaskan di dalam surat Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini kitab kami yang menurunkannya. Dia benar-benar mubarakun, membawa berkah, membawa kebaikan yang melimpah. Al-Quran. Semenjak dulu sudah sekian ribu tahun, banyak orang mengadakan penelitian di mana kekurangan Al-Quran. Enggak ada sama sekali. Mulai dari susunan katanya, bentuk grammarnya, tata bahasanya, apalagi kandungannya, selalu menunjukkan kebenaran yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, pesannya Allah, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ikuti pedoman yang sudah diturunkan itu dan taati agar kalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Shad ayat 29 Allah tekankan lagi,
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadabbaru ulul albab. Kitab yang Allah turunkan kepadamu Nabi Muhammad dan umatnya itu mubarakun, kebaikan yang melimpah ruah. Liyadabbaru, agar dihayati waliyatadzakkaru, dan diambil pelajaran ayat-ayatnya. Orang yang berakal dan beriman kepada Allah, insya Allah akan selalu lurus jalannya karena mengikuti Al-Quran, dan Allah merahmati. Maka ini Allah tegaskan betul, Quran yang mubarakun itu liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab, orang yang punya akal. Dan kita inilah yang telah dikarunia akal, maka benar-benar perhatikan petunjuk Allah. Insya Allah berkah Allah akan menjadikan diri kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam petunjuk Allah puasa tadi sangat jelas sekali bahwa orang yang beriman dituntun oleh Allah puasa. Dengan puasa akan menjadi taat, kesadaran diri untuk taat kepada Allah semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah nyatakan akram indallah, karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah menjaga ketetapan Allah, kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada kita, dan justru agar kita lebih mulia lagi, kita perhatikan betul apa yang sudah diberikan Allah. Khususnya di dalam bulan Ramadan ini, benar-benar kebaikan Allah melimpah ruah. Sabda Nabi Muhammad SAW yang insya Allah tidak lupakan, man qama Ramadan imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapapun yang mau menegakkan bulan Ramadan, mengadakan amaliyah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan melalui utusannya akan diampuni segala dosanya. Insya Allah kita menghadap Allah dengan bersih daripada dosa, akan menjadi hamba Allah yang diridhai Allah dan mulia di sisinya. Inilah apa yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.